Misalnya sama-sama tadi misalnya 40 sangga misalnya. Ya, 40 sangga kalau semangka kan bisa mencapai 7 ton. 7 ton ya. Mungkin kalau melon 1,5 ton aja udah bener-bener udah mutlak super. Oh, 1,5 ton ya. 1,5 ton aja itu udah ada duitnya. 1,5, tapi kan bisa disimpulkan nanti udah ada perhitungan semangka di video sebelumnya dan ini ada perhitungan melon. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Nah, cuma ini kita kan bicara tadi kendala atau apa namanya ya, minusnya. Nah, kelebihannya itu lebih masalah tenaga atau mupuknya itu dia lebih boros mana untuk masalah pupuk? Kalau pupuk lebih boros melon. Oh, tetap Ya, melon. karena melon itu sebelum nanem aja kita udah naruh mengubur pupuk di dalam tanah. Oh Jadi iya. nanti setelah 1 minggu baru kita tanam, Mas. Iya. Jadi si pupuk itu begitu melon udah berdaun 2 atau 3, itu dia langsung akarnya itu langsung menyambar ke pupuk. Iya. Nah, masalahnya karena boros, yaitu borosnya pas ditanamkan itu si pupuk itu tersebut. Kalau lahan 1 hektar itu pupuk yang ditanam minimal harus 3 kintal atau 4 kintal. Itu pun campur 4 rupa, bentuk TS, ZA, sama pupuk 16. Itu KCL harus ikut juga. Iya. Jadi untuk pemanis ada, untuk sulfur tumbuhan ada, untuk daun ada, untuk penyuburan ada. Gitu ya teman-teman ya, detail sekali Pak Dusan ini. Kalau saya sendiri nggak mudeng karena memang bukan bidangnya lah, tapi saya suka dengan pertanian maupun peternakan. Nah, terus ini dibikin kayak galur-galur seperti ini, apa namanya Ya, ini? Bedengannya kan kecil-kecil tapi banyak ya. Kalau semangka kayak gini juga? Kalau semangka bedengannya cuma cukup 1, jaraknya 5 meter. Oh, kayak gitu ya, lebih luas ya. Oke. Nah, kalau melon kan normalnya bedengan untuk 2 cocol tanam 2 pohon itu dibikin 120 bedengannya lebarnya. Iya. Gitu. Nah, ini cerita masalah pasar atau market ya. Ya. Itu lebih stabil mana antara melon dengan semangka? Sebetulnya harga sama, Mas. Oh, sama. Bakul melon, bakul semangka. Ya. Ya, tengkulaknya sama. Tapi kalau harga Beda. ya beda, maksudnya kan kadang-kadang semangka juga ngalami, kalau misalnya semangka dari saya sekarang tadi 5.000 nggih. Ya. Terus kadang-kadang cuma 2.000 kadang-kadang kalau lagi kurang baik lah. Sebetulnya Pada saat dia nyampe 2.000, melon juga apakah juga turun biasanya? enggak, Nah, ini berarti kan lebih stabil. lebih stabil. Nah, berarti itu teman-teman, walaupun secara hasil hitungannya tadi modalnya 2 kali lipat, panennya itu harga panennya 3 kali lipat dari semangka, tetapi jumlah kuota tonasenya itu lebih banyak semangka, sehingga ketemunya secara angka tadi ngapunten lebih tinggi semangka. Iya. Tetapi ada sisi keamanan yang lebih dari masalah stabilitas harga. Betul. Demikian nggih. Nggih. Nah, itu makanya ada plus minusnya teman-teman. Tapi yang jelas ini adalah tanaman yang termasuknya jenisnya satu rumpun. Walaupun yang satunya gantung, yang satunya geletak, ya kan? Itu. Ya. Tapi dianggap satu rumpun karena biasanya di pasar pemainnya juga sama. Gitu nggih? Iya. Gitu. Namanya melon ya semangka. Iya. Semangka ya melon. Iya, gitu benar. Kalau bahasa Thailand sana kan semangka melon. Oh, kayak gitu ya? Iya. Oh. Saya dulu waktu di sana ya Oh, jenengan pernah di Thailand? 3 tahun dulu. Makanya saya di sana kebetulan dulu di pertanian melon sama semangka, Mas. Saya dulu. Oh. 3 tahun disuruh balik lagi, saya waktu itu ngambil cuti. Berhubung saya faktor dari orang tua juga dulu sakit-sakitan, jadi saya nggak berangkat ke sana lagi. Saya mau memperluaskan karena di negara kita Indonesia, akhirnya saya membimbing pertanian di wilayah Brebes untuk semangka melon. Oh gitu. Berarti sempat menjadi program ya di Brebes ya? Sempat menjadi program di sana 3 tahun saya. Kebetulan ya TKI, cuman dilalah saya rezekinya bagus, hasilnya dapatnya di pertanian, tapi saya nggak mikir masalah gajinya, yang penting ilmu saya dapat dari sana. Kebetulan seperti itu. Dulu di sana semangkanya juga semangka dibentuk kotak.
Oh, berarti ada cetakannya. Ada. Dipaksa ya? Ada kubus. Oh iya iya. Kubusnya Iya. pakai fiber. Nanti modelnya dia pakai baut. Gitu. Ya sebetulnya kalau mau ada iseng untuk coba-coba di sini ya bisa. Bisa. Karena kan jenengan udah biasa ya. Iya. Ya gitu teman-teman. Jadi itulah berkah dari ilmu ya. Jika kita berbagi, karena Pak Dursan ini sudah pernah berbagi di lingkungan beliau, sehingga kemudian tidak heran beliau menjadi ikon dipandang ahli atau teknisi untuk menanam semangka maupun melon ya. Itu jadi istilahnya brandingnya atau namanya atau benderanya alhamdulillah ada. Itu berdasarkan ya karena pengalaman beliau sudah ke luar negeri di Thailand, di pertanian di sana, yang memang belakangan ini beberapa dekade itu lebih maju daripada Indonesia. Kita harus jujur saja, kita akui saja memang seperti itu. Ya, kemudian ketika beliau kondur pulang lagi balik ke Indonesia, beliau tidak pelit ilmu, berbagi ya di kampungnya di Brebes ya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Sampai sekarang berjalan sehingga wajar ketika beliau ya insya Allah selalu dimudahkan ke depannya untuk panen terlalu bagus ya. Amin. Gitu nggih Pak Dursan nggih. Jadi berkah ilmunya. Amin. Barangkali itu ya, apa ada yang kira-kira saya lupa tanyakan mengenai melon ya, apalagi ya. Kayaknya sementara sudah cukup dong nggih. Sudah cukup. Sudah tak buka semua itu. Ya, ini secara global sudah dibuka yang namanya apa sih namanya? Ya namanya orang usaha itu. Betul. Semuanya tergantung dari badan kita, diri sendiri kita. Betul, betul. Iya. Jadi ini adalah informasi yang bisa disimak di media sosial YouTube. Teman-teman nanti bisa mendengar, kemudian melihat, menyimak, dan itu adalah baru sebatas istilahnya kalau teman-teman mendengar itu kan namanya teori. Karena belum praktek. Karena ada istilah Jawa ilmu apa ya? Kanti laku apa ya gitu istilahnya apa saya lupa itu. Ya, jadi ilmu itu nanti akan semakin tumbuh berkembang, kemudian nanti kalau kita menjalankan mempraktekkan. Demikian, dan ketika nanti teman-teman ada yang mau praktek, kemudian ada langsung terjun di usaha seperti ini, jangan ragu-ragu untuk menulis komentar di kolom komentar, atau nanti saya sambungkan dengan beliau insya Allah ya kan. Itu kita bisa komunikasi, jalin silaturahmi. Demikian ya teman-teman. Saya pamit dulu. Pak Dursan, matur nuwun banget nggih. Matur nuwun banget. Nah, ini kebetulan Luna juga udah ngantuk ini. Dia pengen nyusu, udah ngantuk teman-teman. Dia pengen tidur. Kalau sore nanti biasanya habis maghrib bangun dia minta makan lagi. Tapi lumayan dia sudah nyampe sini. Jadi mudah-mudahan dia nambah ilmu juga. Pak Dursan pamit, matur nuwun ya teman-teman. Sekian ini video tentang budidaya golden melon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.